Baik, di sini saya Gusti Ngurah Deva Wirana Putra dengan NIM 20085610550. Di sini akan membuat video untuk mempresentasikan digitasi peta pada Provinsi Banten. Nah, sebelumnya untuk Provinsi Banten sendiri itu terbagi menjadi 4 kabupaten dan juga 4 kota, yaitu kabupatennya ada Serang, Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang. Sedangkan kotanya ada Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan. Nah, lalu terdapat juga bandara atau bandar udara yang terdapat di Provinsi Banten. Ada Soekarno-Hatta, lalu Pondok Cabe, dan juga Budiarto. Nah, lalu ada juga di sini tempat wisata yang terdapat di Provinsi Banten. Sini saya ada 7 untuk tempat wisatanya. Nah, untuk kabupaten dan kota ini saya buat dengan poligon nantinya. Lalu untuk bandar udara dan juga tempat wisata ini akan dibuat dengan poin atau titik. Sedangkan untuk garisnya sendiri itu akan dibuatkan untuk jalannya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan registrasi peta. Nah, yang saya lakukan di sini yaitu georeferencing yang merupakan sebuah proses pemberian sistem koordinat pada suatu objek gambar dengan cara menempatkan suatu titik kontrol terhadap suatu persimpangan antara garis lintang bujur pada gambar berupa objek tersebut, atau dengan menempatkan titik ikat pada lokasi yang sudah diketahui koordinatnya. Nah, langkah-langkah untuk registrasi peta. Yang pertama, siapkan peta administrasi atau peta dasar yang berupa image. Sini saya sudah menyiapkannya. Nah, ini. Nah, lalu kita buka aplikasi QGIS-nya. Kita pilih layer, lalu georeferencer. Nah, di sini kita tambahkan yang ini, pojok kiri atas ada open raster. Kita tambahkan peta yang sudah ditambahkan, yang sudah disiapkan tadi, peta administrasi atau peta dasarnya. Nah, nih. Nah, lalu kemudian kita tambahkan koordinat pada ujung-ujung titiknya. Di sini saya menambahkannya pada ini kiri atas, kanan atas, lalu kanan bawah, dan juga kiri bawah. Nah, di sini saya sudah sempat menyiapkan koordinatnya. Yang pertama, sebentar, ini harusnya, dan sorry, 55820. 558. Nah, ini agar memudahkan, jadi saya gunakan di foto terlebih dahulu, lalu bisa kita tambahkan langsung di sini. Lalu kita pilih add point yang ini, point. Nah, kita tambahkan koordinat-koordinat yang tadi yang sudah saya siapkan. Nah, di sini karena di sini kan north. Nah, sedangkan di peta itu south, jadi kita tambahkan min di awalnya. Nah, jadi seperti ini. Yang pertama sudah, lalu yang kedua kita tambahkan di sini itu dengan koordinat yang ini dan yang ini. Klik OK, sudah. Kemudian kita tambahkan di kanan bawah add point. Bahkan ini kita tambahkan ini. Min. Lalu yang terakhir sini kita tambahkan ini. Nah, udah. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, itu ada 4. Kemudian setelah mendaftarkan koordinatnya, kita bisa lihat di sini sudah terdapat titik-titiknya.
Lalu kita tinggal klik start georeferencing ini. Nah, set output file name. Oke. Nah, di sini yang nantinya output yang berupa output filenya berupa format TIFF. Nah, target CRS mungkin di sini saya pilih yang WGS 4 ini. Kemudian untuk nah ini sendiri itu nama filenya sendiri yang akan output yang disimpan itu saya isi belakangnya reg, artinya registrasinya, lalu formatnya yaitu TIFF. Nah, lalu tinggal klik OK saja, maka proses georeferencing sudah selesai. Kita tinggal start georeferencing kembali. Nah, baru successful untuk georeference-nya. Nah, itu filenya sudah ada di sini. Nah, ini yang sudah baru. Baik, selanjutnya yaitu tahap digitasi peta. Nah, langkah-langkah digitasi peta Provinsi Banten itu untuk langkah-langkahnya yang pertama kita menyiapkan peta formatif atau yang sudah diregistrasi sebelumnya. Sini sudah menyiapkan sini formatnya TIFF. Nah, lalu pada aplikasi QGIS-nya kita buka yang ini, yaitu Open Source Manager-nya. Data Source Manager. Lalu kita pilih browser. Kita pilih di mana kita menyimpan peta formatif tadi. Sorry. 7. Nah, di sini. Nah, klik 2 kali. Nah, lalu petanya akan muncul di map kampasnya dan juga di layarnya juga ada. Lalu kita perlu mengaktifkan toolbar Data Source Manager dan digitizing toolbar dengan cara klik kanan. Itu di sini ada digitizing toolbar dan Data Source Manager toolbar. Nah, ini untuk mengaktifkan toolbar yang ada di sini. Lalu kita juga ikut untuk jangan lupa untuk mengaktifkan snapping toolbar juga, nanti akan dipakai di bagian snapping yang ini. Nah, lalu kita akan buat shape file baru dengan cara new shape file layer. Nah, lalu kita buat layer polygon untuk setiap kabupaten atau kota di Provinsi Banten. Nah, di sini file name-nya kabupaten atau kota. Kemudian kita pilih geometry type yaitu polygon. Dan di sini nama field-nya kita tambahkan field baru. Sini kita pilih dulu ini. Kita buat field baru yaitu name, atau nanti artinya nama kabupaten atau kotanya. Nah, di sini kita add to field list. Nah, sini sudah nambah, jadi ada 2 field, ID dan juga name. Nah, lalu kita klik OK. Nah, berarti mungkin nggak bisa untuk dibuat gininya, penamaannya. Itu kita perlu capcode. Di sini polygon. Nah, di sini name. Kita ulangi. Oke, nah, jadi sini ada capcode yaitu kabupaten dan kotanya. Nah, lalu kita perlu menambahkan polygon pada setiap kabupaten yang ada. Nah, di sini. Nah, di sini. Jadi, untuk cara menambahkan polygonnya, kita aktifkan dulu mode toggle editing. Di sini. Lalu, kita tambahkan polygonnya satu persatu untuk kabupaten dan kotanya. Dengan cara ini. Add polygon feature. Nah, lalu kita tambahkan. Videonya akan saya timelapse.
Jangan lupa buat tambahkan ID dan juga NIM untuk kabupaten atau kotanya. Oke, nah jadi akan terdapat satu buah jadi satu buah poligon. Lalu kita untuk menambahkan poligon baru. Nah, untuk mengatasi terjadinya gap kosong gitu antara poligonnya, jadi kita perlu mengaktifkan ini, enable snappingnya. Nih, jadi dengan klik kanan ini snapping toolbar, lalu akan ada toolbar ini dan juga kita bisa mengaktifkannya. Nah, jadi kita bisa pilih titiknya akan sama seperti ini. Di meminimalisir adanya gap seperti itu. Baik, untuk hasil dari penambahan poligonnya untuk setiap kabupaten dan kota itu hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini, terdapat 4 kabupaten dan 4 kota. Nah, lalu selanjutnya yaitu kita akan menambahkan warna untuk setiap kabupatennya. Nah, caranya pada layer kiri kabupaten atau kota, itu klik kanan, lalu properties. Nah, di sini kita pilih simbology, kemudian di sini ada pilih itu categorize. Nah, lalu untuk value atau field yang akan dikategorize yaitu field name, itu untuk setiap namanya itu akan beda. Lalu klik classify. Nah, ini akan muncul tadi ada kabupaten atau kota apa saja. Lalu setelah itu klik apply. Nah, maka akan menjadi seperti ini untuk gininya hasilnya. Nah, lalu klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan buat shape file baru. Ini nantinya untuk garisnya atau apa namanya line-nya. Kita isikan mungkin file name-nya jalan, lalu geometry tab-nya itu line. Nah, itu untuk garisnya. Lalu klik OK. Nah, lalu selanjutnya yaitu kita perlu mengaktifkan ini terlebih dahulu. Kita aktifkan toggle editing. Nah, klik ini. Nah, misalnya, nah ini jalannya di sini. Berarti kita perlu tandai terlebih dahulu di sini. Kemudian kita matikan layernya. Sini. Nah, ini untuk jalan yang pertama kita aktifkan dulu. Nah, itu
Jalan yang pertama, sorry. Nah, mungkin di sini kita bisa pilih simbolnya yang mungkin yang gede. Yang ini kali ya. Coba apply. Oh. Kecil. Oke. Kalau misalnya pakai ini, tapi width-nya mungkin kita tambahkan menjadi, atau pakai ini wavy line, kemudian di sini mungkin 1 ya, klik apply. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya color itu kita ubah jadi putih misalnya. Oke, apply. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya filternya terbaca. Oke, nah jadi hasilnya seperti ini. Lalu untuk jalan selanjutnya kita coba yang ini. Nambah. Ini kemudian kita tambahkan lagi itu Nah, selanjutnya yaitu kita buat shape file baru lagi. Itu untuk titiknya. Pertama kita buat titik untuk bandara. Kita pilihkan saja. Kemudian sini point. Lalu di sini name, kita tambahkan name-nya. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya itu untuk menambahkan titik untuk setiap bandara, karena di sini ada 3 bandara. Jadi dan juga untuk menambahkan titik kita tidak menambahkannya manual kayak gini, tapi kita menggunakan yang namanya koordinatnya. Nah, untuk mendapatkan koordinat itu kita bisa menggunakan Google Maps saja. Lalu di sini terdapat koordinat latitude dan longitude-nya. Nah, di sini saya sudah kopas kebetulan untuk 3 bandara. Jadi kita tinggal masukkan saja. Nah, terus untuk di QGIS-nya itu sendiri,
itu cara untuk menambahkan dengan koordinat, yaitu klik kanan dulu, itu kita aktifkan advanced digitizing panels, atau yang ini juga advanced digitizing toolbar nih. Nah, lalu di sini akan terdapat sebuah tools dari mana kita akan masukkan latitude dan longitude-nya. Nah, di sini caranya yaitu kita hapus dulu, lalu kita kunci. Nah, akan ada garis seperti ini. Lalu untuk longitude itu kita hapus juga, lalu kita isi dan kita kunci. Nah, akan hasilnya seperti ini. Jadi akan ada sebuah titik untuk kita, garis untuk kita menempatkan titiknya. Nah, di sini mungkin kita hapus dulu nih, kelihatan. Nah, lalu kita tambahkan di sini. Nah, di sini satu, lalu Bandara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta, itu isi internasional, nasional. Oke, nah maka akan ada titik bandaranya. Nah, seterusnya sampai ketiganya. Tuh. Nah, ada titik baru lagi, yaitu ini. Ini yang kedua, yaitu Bandar Udara Pondok Cabe. Nah, lalu yang terakhir, berarti benar, berarti di sini untuk bandara yang ketiga itu Bandar Udara Budiarto. Nah, jadi hasilnya yaitu seperti ini. Save. Nah, ada 3 bandara di sini. Nah, lalu kita mungkin ubah di sini untuk gininya, simbolnya. Ini mungkin cara untuk menambahkan simbol, style, misalnya. Nah, sini ada. Mungkin kita tambahkan saja yang ini. Kita pakai yang titik aja dah. Itu kita isi 5. Kita coba apply, itu hasilnya seperti ini. Colorsnya empat mungkin. Nah, itu oke. Jadi ada 4 titik. Kemudian kita tinggal buat titik baru untuk tempat wisatanya. Jadi destinasi wisata itu kita buat poin lagi, kemudian poin
Kemudian kita buat field baru, name, kemudian hasilnya seperti itu. Lalu kemudian untuk koordinatnya udah menyiapkan 8 wisatanya dan juga koordinatnya. Kita tinggal tambahkan satu persatu. Jadi kita toggle editing, outline feature, kemudian sini latitude, kemudian log, kemudian di sini kita log. Nah, di sini kita tambahkan itu rantai Anyer. Kemudian yang kedua, oke, nah hasilnya adalah seperti ini. Jadi sudah ada wisata-wisata yang ditambahkan di sini. Nah, lalu bisa kita lihat mungkin di sini. Nah, ada. Lalu kita ubah seperti biasa, kita ubah simbolnya. Sini kita jadikan yang ini, cuman warna hijau. Apakah bisa? Oh ya, ini. Ini. Jadi ini kita ubah juga. Nah, hijau. Nah, jadi apply. Oke. Nah, jadi ada 3 bandara dan juga 7 wisatanya. Jadi hasil dari digitasi untuk Provinsi Banten itu seperti ini.